gitu kayak nganun apa akhir itu. Oh nggih. Ini sore Bu Untung bisa melihat di YouTube ngono jare. Kon diupload di YouTube saja. Oleh ya tak rekam ya. Nanti main bareng-bareng nonton di YouTube lah. Ya, anu linknya YouTube di share. Oke. Ya langsung mohon lah ya. Sambil nunggu. Ini baru berapa? Sambil bilang sih sambil dulu. Sambil dulu. Mau nonton yang YouTube lah. Nomor 1 kemarin. Guru PAI itu punya tanggung jawab yang besar karena mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dan juga menanamkan membentuk keberagaman peserta didik, maka harus memiliki etos kerja yang tinggi. Berikut ini adalah slogan yang merupakan kode etik bagi guru PAI, kecuali ini ada di modul pengembangan profesi guru KB3. Agama sebagai sumber norma etika kerja itu punya 5, memiliki 5 slogan. Guru itu meneruskan perjuangan ulama, guru itu ibadah, guru itu adalah berkah, guru itu pengabdian ilmu, dan guru itu amanah. Yang tidak termasuk itu, menjadi guru adalah sarana mencari nafkah. Uyak duit itu biasa ya, Bu? Nah, itu terus itu sampai apa? Diniati ibadah. Ini yang lain bisa masuk nggak ya? Oh iya. Itu Pak Hasan suruh masuk, Bu. Oke, sudah masuk ini. Masuk 2. Aku pengaturannya pribon sih Coba ya. dilihat langsung tadi nggak bisa. Oh. Harus di submit, harus di admit dulu ya. Pengaturannya pribon sih menurut admit. Yeah. Selamat datang Bu Lastri, selamat datang Mas Hasan. Ini saya rekod saja. Rekod, Pak direkod. Ini direkod apa enggak sih, Bre? Kelihatan ada tulisan rekodnya, mboten, Bu? Sudah, Bu. Sudah ada tulisannya. Oh ya, berarti sudah direkod, nggih. Ini tadi baru nomor 1, nggih. Menjadi guru adalah bukan untuk mencari nafkah. Kemudian soal nomor 2. Ulama yang setuju dengan cloning. Cloning. Nanti saya share di YouTube, Pak. Ulama yang setuju dengan cloning. Cloning itu kan masuk di materi PAI kontemporer, nggih. Cloning itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, ulama yang setuju itu dengan cloning mempunyai argumen antara lain. Di sini ada dalam Islam kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama. B. Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu. C. Islam menyampaikan Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum diketahui. Dan D. Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah. Jadi yang setuju itu teknologi maju diutamakan daripada pertimbangan agama. Itu bukan. Agama selalu bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu iya. Pemanfaatan hasil teknologi manusia adalah ciptaan Tuhan. Penggunaan akal dalam memahami agama. Niki yang paling mendekati nopo ya? C nggih. Agama bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nggih, Pak Hasan, Mas Tauhid. Ulama yang setuju dengan cloning. Apa ini? Ya, pengetahuan. Bersesuaian dengan pengetahuan. Ini ya. Jawaban betulnya nih. Terus nomor 3. Sudah di Bu? Sudah rekam. Di rekor? Ya, sudah saya rekod. Ini jawabannya yang C. Terus nomor 3. Bagian dari pelaku Islam yang perlu dikembangkan dalam masyarakat. Perilaku Islam itu ada tasamuh. Tasamuh itu adalah toleransi. Nggih. Ta'awun. Tasamuh kan toleransi. Oh, ta'awun itu saling menolong. Terus tasyahud itu
Ini kalau di sini Tasadud, bukan tasyadud, tasahud. tasyahud Tasawuf awal. awal. Tasyadud itu mengindikasikan sikap radikalisme tidak ditemukan dalam Al-Quran. Kita madang. Aku boleh paketan nasi padang ini alah. Oke, mungkin lah. Tasyadud. Terus sama tafahum. Tafahum itu saling memahami, saling mengetahui. Itu lagi presentasi masuk nasi padang seperti itu. Ini yang mana yang paling mendekati? Ya. Yang penting tidak ada tasyadud. Tasyadud. Tidak. Tanpa Tasyadud. Semuanya ada tasyadud. pilihannya Ada tasadudnya semua soalnya. Semuanya ada. Tapi melihat yang Ini yang tidak ditemukan dalam Al-Quran ya. Kan tidak ditemukan dalam Al-Quran. Berarti ini termasuk yang perlu dikembangkan, bukan? Malah yang cenderung itu yang ada kata ta'arufnya. Apa ini? Tataruf. Ini kan berarti di ujung pinggir. Kayaknya lebih condong yang ini apa ya? Tafahum apa tadi? Kayaknya kalau saya ini. begitu jelas. jadi begini. Tataruf itu. Nah, Tataruf itu kan ujung di pinggir. Yang ada tamu, tawazun, tawasik ada Bu. termasuk enggak ada. Tataruf itu berlebihan dalam agama. Anaknya tafahum malah. Ya, Ini Tataruf bukan Bu kalau untuk tataruf itu kan Kayak- ekstrim Bu. Yang perlu dikembangkan ya. Yang perlu dikembangkan ya tataruf bukan berarti. tawasud. Bukan tataruf. ta'aruf. Yang perlu bukan tasyadud. Selain itu. Bukan, selain itu apa? Nek ta'aruf kan ora ya. Wong Tamu, tawazun, tawasik ada. Ada. Ada mana gila? Yang perlu itu dikembangkan. kan yang masuk tasamu ta'awun. Tasamu ta'aruf. Nah, Yang B apa nggih? Berat. Yang B mawon. Yang B saya catat ya. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan? ta'aruf. Ta'aruf yang ada ta'arufnya nggih. Yang ada ta'aruf. Ta'aruf dengan tataruf kan beda ya. Beda nek ta'aruf ke yang ekstrim. Berarti yang tasyadud Mengenal. Nek ta'aruf kan mengenal. ta'awun menolong. Itu masuk. Apa buka? Ya nih gimana yang B ya? Toleransi. Ya, itu belah. Yang B nggih. Tasamu, ta'awun, ta'aruf. Tasamu, ta'awun. Tuh, ajak. Ini cara ngorek-korek aja pergi nggih. Korek-korek pergi. Korek-korek. Ini kita pencet Kembalikan apa? lagi tuh. Alah, pikir gila ini. Kembalikan lagi tuh. Ta'aruf. Ada tasyadudnya semuanya itu. Ini prediksi Pengertian tasawuf. Tafahum. ya berarti sing B mawon nggih. B mantap B. Iki kula metu kayak ngene wis Karena- apa iki? Ki apa sih metu apa nih? Penulis itu kan nulis. Kira survei. Nah, berarti Itu nganggo kan disuruh nulis. Clear. Nah, sepenting centang lah. Oh, Wes Itu yang B wes mantap. Ya. Terus lanjut. lanjut. Nomor 4. Dengan melakukan analisis butir soal, ini lah hilang mantuk yang ini nih. Apa sebelah? Bun.
Dengan melakukan analisis butir soal, kemampuan guru menulis akan meningkat karena mereka terlatih melakukan penulisan butir soal Penulisan, Oke, ya. betul. Betul. Itu Pak masuk. Kari menemukan 3 siswanya belum bisa menyebutkan macam-macam puasa sunnah. Kemudian Pak Kari memberikan pelajaran tambahan sepulang sekolah. Dalam teori behavioristik, kegiatan tambahan ini disebut stimulus dan respon. Ini sumbernya dari teori belajar dan Nyambung. pembelajaran. Betul. Teori behavioristik Betul, itu interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya nomor 6. Contoh perilaku ikhlas. Ya. Yuda mengajari adiknya membaca Al-Quran dengan senang hati. Ini pun betul lah. Pinjam laptop dengan terpaksa. Niki Nah, bukan. itu sudah jelas lah. Jelas itu, Bu. Jelas lah. Selanjutnya. Orang perlu dipikir. Kenal lah ya. Profesionalisme akan muncul dari diri seorang jika orang tersebut punya sikap profesional sebagai motivasi intrinsik yang mendorong dirinya untuk menjadi orang profesional. Jika seorang guru telah memiliki motivasi intrinsik, maka dapat dipastikan guru tersebut akan punya etos kerja yang unggul. Berikut ini adalah etos kerja yang unggul. Ini ada di modul pengembangan profesi guru, KB1. Etos kerjanya itu ada 5. Nah, kecuali seorang guru akan terus menampilkan perilaku ideal. Keinginan menampilkan perilaku mendekati ideal. Ada. Ini jawabannya apa ada loh ya. Seorang guru akan mengembangkan dan memelihara citra profesinya. Mengembangkan, memelihara citra profesinya. Guru memanfaatkan kesempatan mengembangkan profesionalnya. Guru memanfaatkan kesempatan mengembangkan profesionalnya. Guru akan terus mengejar kualitas dan cita-cita profesinya. Guru mengejar kualitas cita-cita dalam profesinya. Yang paling tidak mendekati di nek cara kula Kak A. Iya, yang aku. Nggih. Oh. Mendekati perilaku ideal mboten enten ini yang A. Yang A, Bu. Ya, betul yang A. Oh, pengembangan profesi kan sudah ada itu yang dipilih Pak Tauhid. Berarti tidak masuk pengecualian ya. Lanjut. Iki cara ngorek-ngoreknya pergi. Lanjut. Lah wow nganggo blok kowe. Kowe kok melayu meneh. Kowe melayu meneh. Anggo ndi? Lah mau. Sing mau nang ndi? Sing mau nang ndi lah. Masa kelawan. Gambar judul. Iki apa ya? Utuh. Gambar judul. Enggak sih. Bukan AB bukan. Lah malah maringan dikit lah. Mayang-mayang. Ya kalau latihan sini ya bisa. Lah cancel lah. Gue jawabannya A ya. Seorang guru akan menampilkan itu pakai centang lah. Nah, gue. Yang nomor 8. Jadi biseksual adalah istilah yang menunjuk kepada ini ada PAI kontemporer. 4 istilah yang ada di LGBT. Lesbian, wanita suka dengan wanita. Gay itu laki-laki suka sama laki-laki. Biseksual itu tertarik pada laki-laki dan perempuan. Transgender itu berbeda manunya. Berbeda itunya. Berarti biseksual itu menyukai wanita sekaligus menyukai laki-laki. Pinter Mas Tauhid. Pinter nyentang sih guys. Aman. Bertambahnya kemampuan dan struktur fungsi tubuh lebih kompleks dalam pola yang teratur dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan perkembangan. Perkembangan benar ya lah. Oh iya. Ini ada di materi perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dan struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nomor 10. Ciri era globalisasi itu ada di modul Guru dan Kesadaran Global oleh Hamijoyo. Globalisasi itu perlu didukung oleh kecepatan informasi, geopolitik,
ketergantungan antar negara, dan bagian globalisasi. Niki kadose yang ini, tengtong. Teknologi informasi, hilangnya batas geopolitik, saling tergantung, Betul, dan betul. pendidikan itu penting. Ya. Terus Ya, nomor 11. Ya, bukan nomor menghilangkan ego, betul. Menghilangkan ego wilayah. Oke. Geopolitik. Ya. Melakukan Biar berpikir bom lebih bunuh luas. diri, apapun tujuan dan alasannya adalah diharamkan oleh agama. Potongan ayat tersebut merupakan dalil yang mendasar hukumnya bom bunuh diri. Itu ada di materi PAI kontemporer KB1 surat An-Nisa ayat 29. Wa bismillahirrahmanirrahim wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini yang A. Masih? Ya. Ya. Tadi yang nomor itu? 10? Nomor 10 apa? Yang nomor 10? Nomor 10 A. Kan ini tentang teknologi informasi, Oh, Iya. geopolitik. oh iya, Menghilangkan udah. Terima kasih. ego. Nomor 12. Dalam sejarah radikalisme, nggih, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap 3 tokoh kaum muslimin. Mereka dianggap tidak menghukumi suatu hukum Allah dengan mengacu pada penafsiran mereka tentang Quran surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka itulah orang-orang kafir. Gerakan radikal seperti ini termasuk kelompok nek cara kula lebih ke skripturalisme karena mereka itu hanya paham harfiah tekstual Al-Quran. Tok. Jutaan tidak memunculkan apa pluralisme itu Ya. kan, nggih Bu? Ya. Pluralisme realisme. Kacamata rawa-rawa. Lah kefrige sih malah orang. Pon ya. Ya, kacamata rawa tulisan. Lah wong kacamata nih kacamata apa? Nomor 12 nih Kacamata ya. radiasi napa ketemu. Apa ora ketemu? Nomor 13. Malah apa? Iki tulisannya kurang genah sih mencan apa ya? Dalam Al-Qur'an, Dibacakan. dalam Al-Qur'an perilaku homoseksual termasuk fahisyah. Fahisyah itu apa? Menjijikkan? Menjijikan, Bu. Fahisyah. Berkata kepada mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji padahal kamu melihatnya? Keji itu apa? Menjijikkan, nggih? Ya, apa? Nomor 14 yang meh rambung. Skala mempunyai jarak yang sama antara satu dengan yang lain, dapat dioperasikan dengan operasi hitungan dengan angka 0 mutlak. 0 mutlak berarti saya ambil di sini. Kalau nominal itu bersifat kategori, menunjukkan perbedaan. Ada 1, 2, 3. Kalau ordinal itu mengelompokkan data urutan jenjang dengan data yang lain yang tidak sama. Kalau interval itu tidak memiliki angka 0 mutlak. Dan kemudian kalau rasio memiliki harga 0 mutlak. Nah ini apa tadi? Tidak memiliki angka 0 mutlak. Berarti sing niki tidak memiliki skala interval, nggih. Nggih, interval. Ya. Terus nomor 15, langkah yang harus ditempuh mufasir dalam penafsiran maudhu'i, kecuali maudhu'i itu prosesnya ada 9. Menetapkan masalah, menghimpun ayat, menyusun runtutan ayat, memahami korelasi, menyusun pembahasan, melengkapi pembahasan, dan mempelajari ayat. Yang tidak sesuai, menetapkan masalah. Betul, Ya, masuk. menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Ada. Menyusun runtutan ayat. Ada. Memahami korelasi itu anak ya. Paling ini ya, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Nah ini kan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah.
lah ya. Oh iya itu kok. Oh, betul. Wi jangan menjebak sekali wi. Oh, Menjebak kayak ini menjebak banget sih. 16. sidik banget loh. Sidik banget menjebak. Sebentar, yang D tadi ada apa yang D? Yang mana? Bedanya di masalah. Ya, enggak, Masalah yang dengan D. ini ada memahami korelasi ayat-ayat seperti masing-masing ada di sini, di bawahnya itu ada? Ada. Oh ya. Nggih. Ada, Ini betul mau yang bedanya B. dengan tema dan dengan masalah, Dok. Masa turunnya ada. 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 Bedanya emang di itu, Dok. Sekarang nomor 16. Instrumen hot. Peran instrumen hot. Beberapa peran. Peran instrumen hot itu ada di evaluasi pembelajaran KB2. Perannya itu ada 4. Yang pertama, mempersiapkan menyongsong abad 21, memupuk cinta peduli kemajuan daerah, meningkatkan motivasi, sama meningkatkan mutu penilaian. Yang tidak sesuai, mempersiapkan kompetensi. Merasakan ya. Abad 21 Memupuk rasa cinta, masuk. Meningkatkan motivasi belajar, masuk apa ya? Beri gila. Ono sing nyantel sidik. Ada jebakan Bu, kata-katanya yang tidak sama satu gitu. Sidik kan belum. Mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad 21, betul. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah dalam kemajuan daerah. Lah niki terhadap kemajuan daerah dalam penilaian guru diharapkan dapat mengembangkan soal-soal hot secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Ada. Meningkatkan motivasi belajar. Iki dok ya. Meningkatkan mutu penilaian. Hendaknya pendidikan formal dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ada baik ini. Nomor 4. Meningkatkan mutu penilaian karena meningkatkan mutu penilaian. Ada baik. Mutu penilaian kinerja berkualitas akan dapat menimbulkan mutu pendidikan. Sama saja. Betul. Oke, penilaian. Sing kecuali ora ono. Sing kecuali ora ana. Kecuali enggak ada, wis lanjut aja lah. Namanya dihapus kecuali nih, tulisan kecuali dihapus. Ya aku tutupi wae kecuali ini kan gue masuk kabeh kok. Kita harus menjawab sesuatu ke. Memilih satu. Memilih susah satu. itu. Sing apa? Yang memilih salah satu. Sing paling mendikit populenya. Yang paling mendekati bentuk instrumen berapa itu ya? Mana? Mas Tauhid nanti suaranya malah turu. Apa ya Bu? Kayak bener apa itu? Sing mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Diharapkan menggunakan secara kreatif sesuai dengan Nah ini gini tuh, nah berkaitan dengan siswa atau malah justru yang karena penilaian itu kan ini kan untuk kemampuan belajar siswa, berarti iya yang bukan ke siswanya. Yang bukan ke siswanya berarti
kayaknya Ini yang mutu D penilaian. kayaknya maksud saya. Nah, Oke. nek saya Bu, benar Bu. Yang itu kan penilaian. arahnya ke siswa. Iya, Arahnya ini kan kan arahnya ke soal siswa. arahnya soal, itu kan soal. Mm-mm. Nah, terus yang D kan penilaian bukan soal. Bu, Iya, berarti iya. yang D, Bu. Iya. Ya. Kan Nek termasuk C itu kan menjawab tantangan, berarti kan itu bentuknya soal juga. maksudnya Yang ini B juga tujuannya kan soal. kepada siswa. Nek mutu Ah. penilaian kan enggak ke siswa, Guru. ke Iya. mutu Pada guru. pendidikan. Nah, Ya untuk wis, pendidikan simpulannya. wis mantap. Lanjut. D ya, lanjut. Kan itu. Nomor Bener 17. paham, yang paling tidak benar. Nah, iki dene malahan 12-an berapa sih? Model Pembelajaran based learning. Memperoleh masalah Landasan. pokok sebagai landasan. Niki enten nggih. Memperoleh masalah pokok untuk landasan, menanya. Menanya nggih? Ya. Iya, pernah? Ya. Ya. Ya, project based learning. Project based learning memperoleh masalah dengan pokok sebagai landasan untuk penelitian sosial keagamaan. Niki nggih. Menanya sih nggih. Pun. Nomor 19. Itu kan proyek kan ya. Mengalihkan lafaz dari maknanya. Mengalihkan. Itu ada di Kudis KB 1. Mengalihkan lafaz dan maknanya. Takwil nggih. Takwil. Oke. Iya. Takwil. Iya, betul. Selanjutnya 20. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, pendapat yang masyhur mengenai aurat wanita adalah ini. Dan setiap wanita adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nomor 21. Menikahkan beda agama. Beda agama. Ini nang dulu ranana apa ya? Tapi ada? Betulnya ranane kan nikah mut'ah ngono tok bangsane. Ayo lanjut saja. Ada. Lanjut saja itu sudah benar. Benar sih? Itu Wong sudah lanang benar. oleh bojo Jadi karo gini. Kristen. Ya, maksud saya itu. Yang tidak boleh muslimah. Muslimah. Muslim kan jadi kafir. Iya. Nah, Nomor 22. tapi kan orang kafir bisa jadi muslim. Oke. Enggak di-share screen. Enggak di-share screen pergi lagi share screen, Mbak. Apa nyamah gua HP kita. Nanti. Agak kayak lanjut. Nomor 22. Penilaian PAP dalam menentukan nilai menggunakan standar mutlak dan standar absolut yang mengacu kriterium dan patokan. Penjelasan konkret PAP sebagaimana dituliskan di bawah ini. Niki, ada di evaluasi pembelajaran. PAP menggunakan standar mutlak atau absolut mengacu pada kriteria patokan. Menggunakan acuan tersebut membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik. Patokan dan kriteria absolut telah ditetapkan oleh guru. Hasil penilaian baik formatif maupun subformatif tidak dibandingkan dengan peserta didik lain, tapi dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal. Jadi ini, hasil penilaian tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik. Hasil tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, nggih. Tetapi dengan KKM. Cara apa mau? Formatif maupun sumatif? KKM ya. Ya. Formatif. Itu berarti C. Ini bahkan loh, anak formatif para sumatifnya. Apa? Saya sumatif formatif. Yang C kan sumatif. Bukan yang ke A formatif, yang B sumatif. Yang C juga Sama-sama sumatif. Kalau yang C itu kan dibandingkan, Pak. Ini yang tidak dibandingkan.
dibandingkan itu A dan B. Yang C tidak dibandingkan ya. Yang C C dibandingkan. dibandingkan, D dibandingkan antara A karo B. Jalbu di scroll nih mau sing mau. Pelajaran. Penilaian acuan patokan menggunakan standar mutlak atau standar absolut dan Pengisor mengacu tidak pada dibandingkan dengan peserta didik lain. namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan kompetensi yang diputuskan. Tidak dibanding. Baik ya. Hasil penilaian peserta didik secara tidak dibandingkan dengan Kayaknya B loh. namun dibandingkan dengan kompetensi yang Ingat saya loh. Akar B podo. tinggal formatif Bedanya atau formatif karo sumatif. Iya. Soalnya Nah, apa? tergantung Penilaian menentukan nilai standar standar mutlak. mutlak atau absolut. Berarti formatif bukannya? Sumatif sih yang apa? Formatif kan sing setelah pembelajaran. Sumatif kan terakhir sudah selesai semua. Iki Jadi baik. tidak hanya satu KD kalau sumatif. Jadi niki formatif ya. Oh lah, formatif ya. Bingung. Betul menengah sih bro. Scroll Ada baik sih Kak. betul si lah gue. Lah, Lah iki formatif maupun sumatif ono kabeh tau. di pelajaran itu kan ada semua. Evaluasi pembelajaran. Nah, fokusnya sekarang dari maksud soal itu fokusnya di mana? Penilaian acuan dalam penentuan nilai menggunakan standar mutlak. Penentuan dalam menggunakan standar mutlak atau standar absolut atau mengacu Formatif katanya. penjelasan Nek saya formatif. Iya, formatif ya. Lebih ke formatif. Oh. Sumatif sih sing apa? Karena sebelum ada sumatif kan sudah ada formatif dhisik toh. Oh ya, Sumatif mantap. nek tes kuwi lho. Oh. Berarti formatif maunya. Formatif dhisik kan lah. Oh. Lah iso urungan sumatif lek formatif dhisik kok. Kayaknya Pak formatif. 23. Iya. Dasar rancangan program Romidi dan capaian prestasinya di bawah ketulusan belajar. Lah orang benar tulisannya gitu. Evaluasi pembelajaran KB4. Evaluasi pembelajaran KB4. Nah, ini rada angel iki. Dasar Tapi katanya saya juga mau leh soal sing podo karo kowe lho. Dasar rancangan program Katanya. Romidi. Apa dia? Sulit. Proses Remit. proses pengaturan pada dasar. Ya. Terpenting pelajaran. Yang C. Nek kula mau cenderung C. Remedi kan men Betul. bae pinter. Betul. Ini kecuali bukan. Bukan. Ini pertanyaannya bukan yang kecuali dasar penanganan remedi. Dasarnya itu supaya siswanya cerdas menurut Bayo. Oleh Cerdas itu gue ibu kayaknya loh. Kayaknya kan Bu. dalam Nek remedi itu kan membantu kesulitan toh. Bukan membantu kesulitan. Kalau remedi nek sing kecerdasan sing pengayaan. Sing memperluas dengan pendalaman materi. Tapi bentuk tes. ini mengajar biasa berarti Amawan. Kayaknya paling mendekati kue ya. Diagnosis apa tes diagnostik?
Diagnostik itu kan apa, ada semacam kayak ukuran atau apa ya? Mendeteksi. Jadi untuk mendeteksi kelebihan dan kekurangan dari Yang A. soal. Kayaknya yang A. Amawon. Ya. Tadi Nyongke oleh tunggal pembahasan gue tapi ning nomor piro ya? kode Pak dapat antara soal 26 sampai 50 ada soal itu. saya juga dapat nang nomor piro ngono ki. Mau kita wis tak tulis. Langkah-langkah pengembangan hasil tes. Menyusun spesifikasi tes, menulis tes, menelaah, melakukan uji coba, melakukan analisis, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan tes, dan menafsirkan hasil tes. Kecuali membaca. Menyusun, menulis, melakukan uji coba. Betul, iya. Ya. 25. Ben saya juga ada. Kemampuan menghasilkan banyak ide secara cepat. Itu ada di sini. Menghasilkan banyak ide secara cepat. Fluency of thinking. Terus, uji validitas dan reliabilitas dalam menyusun butir soal. Dapat dijadikan kriteria standar kompetensi yang menentukan dasar prestasi belajar yang akan datang. Alasan pentingnya uji validitas prediktif adalah melihat bagaimana tes dapat memprediksi dan memperkirakan perilaku siswa di masa yang akan datang. Kayaknya di semua akan datang niki. Melihat bagaimana tes dapat memprediksi perilaku siswa di masa yang akan datang. Terus niku Bapak Ibu. Oke. Saya sudah selesai ini 1 sampai 25. Yang akan datang sih apa B gitu Bang? Oh. B apa sih? Apa? Oh A, yang nomor 25 A Bang. Ya, 25A. Oh, iya, Mampu Mas. melihat bagaimana dapat Mas. memprediksi pelaku siswa. On. Ya, Ayo nomor. saya stop sharing. Berarti setengah jam gitu ya? Nah, Berarti ya sholat deh sih, apa harap dilanjut? Sholat dengan. Ini mau dimatikan Ya. apa pun? Oke. Matikan aja dulu Bu nanti. Oh, nggak usah dimatikan. Kok bisa vlog gimana ora? Ini yang bisa lama apa cuma 40 menit sih Bu ini Zoom-nya? Bisa lama? Belum mau sono kode. 40 menit berarti mateni.